Halo teman-teman semuanya, kita lanjutkan pembicaraan kita tentang kategori-kategori dalam filsafat, jenis-jenis filsafat. Sebelumnya kita sudah membahas tentang gambaran filsafat secara umum. Hari ini kita akan mengkonsentrasikan pembahasan kita pada filsafat klasik. Nah, filsafat klasik itu adalah akar dari pemikiran filsafat yang hari ini kita temui, kita kenali, atau masih bisa kita rasakan dengung pemikirannya. Nah, untuk membahas filsafat klasik ini kayaknya lebih enak kalau kita bayangkan suasana Yunani dan Romawi kuno. Pada masa itu para pemikir besar sedang duduk merenungkan pertanyaan-pertanyaan besar mengenai hidup, mengenai kebahagiaan, dan mengenai alam semesta atau dunia. Mereka duduk di antara bangunan-bangunan Romawi atau Yunani yang besar, dan orang berlalu lalang di sekitarnya dengan kain yang mirip-mirip seperti kalau teman-teman pernah menonton film Gladiator ya, atau film 300 ya. Nah, suasananya hampir semacam itu. Nah, sebenarnya para filsuf di masa Yunani dan Romawi itu tidak hanya mencari jawaban mengenai tadi ya, hidup, apa itu kebahagiaan, dan apa itu alam semesta, dari mana asal alam semesta ini. Tetapi bukan hanya itu yang mereka pikirkan, tetapi juga mereka memikirkan bagaimana cara menjalani hidup dengan lebih baik. Jadi bukan hanya perkara yang abstrak, tetapi juga perkara yang real, yang praktis. Nah, teman-teman, pada bidang filsafat klasik ini, filsafat Yunani dan Romawi ini, setidaknya saya menemukan 6 aliran penting yang mungkin teman-teman bisa menemukan aliran lain di luar 6 ini, tetapi bagi saya ada 6 aliran paling berpengaruh dalam filsafat klasik. Apa saja itu? Nah, yang pertama dan yang paling sekarang sedang sering dibicarakan ya, sedang hype ya, yaitu aliran stoikisme atau stoicism. Stoicism itu adalah aliran filsafat yang menitik beratkan pada ketenangan batin. Dalam perspektif aliran stoikisme, kita diingatkan untuk menyadari bahwa tidak segala hal dalam hidup ini bisa kita kendalikan. Kita bahkan tidak bisa mengendalikan apa yang sedang, telah, dan akan terjadi pada kita. Tetapi kita bisa mengendalikan respons kita kepada apa yang menimpa kita. Salah satu filsufnya yang juga seorang kaisar Romawi yang besar ya, sudah kita bahas di video awal-awal, bernama Marcus Aurelius. Dia adalah seorang stoa, seorang stoik yang percaya bahwa kebahagiaan itu datang dari cara hidup kita yang selaras dengan alam, atau dalam arti yang lain, kalau dalam bahasa saya, yang tidak menyangkal hukum alam. Hanya dengan cara itu kita bisa menjalankan hidup yang penuh dengan kebajikan atau keutamaan. Ada beberapa keutamaan: keberanian, misalnya keadilan, juga persahabatan, banyak keutamaan itu ya.
Nah, itu semua sebenarnya bukan ciptaan manusia, tetapi bagian dari hukum alam. Jadi keutamaan itu sendiri adalah bagian dari hukum alam. Kenapa? Karena keutamaan itulah yang membedakan manusia dari hewan dan tumbuhan, dari makhluk-makhluk lain maupun dari benda-benda yang mati. Manusia disebut manusia ketika dia memiliki kesadaran akan keutamaan, kebajikan. Nah, dalam aliran stoikisme ini, jika kita menghadapi situasi yang sulit, stoikisme mengajarkan untuk kita membedakan apa yang bisa kita kontrol atau kendalikan dan apa yang tidak. Fokus kita harus pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu pikiran kita, emosi kita, tindakan kita, dan yang paling penting, respon kita pada apa yang terjadi pada diri kita. Bahkan tubuh kita ini pun tidak bisa kita kendalikan. Orang boleh saja berolahraga setiap hari, makan makanan sehat, tapi dia tidak bisa memastikan. Tidak bisa memastikan itu kan berarti tidak bisa mengendalikan. Apakah tubuhnya itu sepenuhnya sehat? Atau tiba-tiba ada kanker dalam tubuhnya? Atau tiba-tiba di jalan dia sedang jalan ketabrak pesawat sehingga mati? Kan di jalan kejatuhan pesawat kan bisa saja. Itu kan di luar kendali. Jadi sebenarnya orang kemudian untuk apa saya berolahraga? Untuk apa saya makan sehat? Untuk apa saya hidup teratur? Bukan supaya tetap hidup lama, karena itu menentang alam, tidak ada manusia yang tidak mati. Bukan untuk menghindari hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, bukan. Tetapi untuk menjadikan jiwa kita tangguh dan kuat. Olahraga adalah keutamaan, makan yang sehat adalah keutamaan, jadwal istirahat yang baik adalah keutamaan. Itulah kebajikan. Jadi tugas manusia adalah menjalankan kebajikan karena itu adalah yang bisa dia kendalikan. Itu adalah aliran pertama, stoikisme. Kita beralih ke aliran yang kedua dalam filsafat klasik yang cukup menonjol di filsafat klasik, yaitu epikureanisme. Aliran ini berbeda dengan stoikisme. Kalau stoikisme itu menonjolkan pelatihan diri dengan menekan hasrat-hasrat yang menentang alam, ya, kesenangan, makan, nafsu seks, minum, itu ditekan karena itu tidak selaras dengan alam. Epikureanisme justru sebaliknya. Dia mengajarkan kebahagiaan lewat kesenangan. Tapi tunggu dulu. Kesenangan dalam epikureanisme ini bukan kesenangan yang foya-foya ya, kesenangan yang berlebihan ya. Jadi banyak yang salah menyangka bahwa kesenangan atau hedone ya dalam bahasa Yunaninya itu artinya senang-senang yang merayakan nafsu kita. Bukan itu. Menurut Epikurus, pendiri epikureanisme, hidup bahagia adalah hidup yang sederhana, makan makanan yang sederhana bersama dengan teman-teman, menikmati suasana yang tenang, dan menghindari rasa sakit. Itulah kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati itu ketika ataraksia, tidak ada gangguan yang membuat jiwa kita tidak tenang. Kebahagiaan sejati adalah persahabatan. Itu menurut Epikurus. Nah, filsafat epikureanisme ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa kebahagiaan tidak harus mahal. Kadang dengan secangkir teh dan sedikit gorengan hangat di sore hari saja, itu sudah lebih dari cukup. Loh, kok bisa? Bayangkan ketika kita sakit, tidak bisa makan,
atau tidak boleh makan gorengan karena itu kolesterol, tidak boleh minum teh karena kafein yang tinggi. Jiwa tidak tenang. Jadi selama kita masih punya kesempatan untuk menikmati teh, masih bernapas, masih bisa bernapas tanpa alat bantu, itu adalah kebahagiaan, apalagi ditemani oleh sahabat-sahabat kita. Nah, kita masuk ke aliran yang berikutnya. Selain stoikisme dan epikurianisme, ada lagi aliran skeptisisme. Wow, kalau ini agak lebih rumit ya. Skeptisisme, kita sering dengan kata skeptis itu ya, artinya ragu. Benar, skeptisisme adalah filsafat keraguan. Filsufnya bernama Pyrrho. Nah, Pyrrho percaya bahwa hidup akan jauh lebih tenang jika kita tidak terlalu yakin tentang apapun. Dia mengajarkan bahwa dengan kita menunda atau menangguhkan penilaian kita atau penghakiman kita pada sesuatu, disitulah kita akan menemukan ketenangan. Misalnya, ketika kita melihat sedang jalan, ada tai sapi di depan jalanan kita, atau teletong, kita sedang jogging, waduh, ada sapi nih di depan. Ketika kita melihat sapi itu dan bilang itu adalah hal yang buruk, itu adalah hal yang harus kita hindari, jangan sampai keinjak, pada saat itu suasana jogging kita menjadi tidak membahagiakan karena kita tidak tenang akibat penilaian kita. Bayangkan jika kita tidak mengambil kesimpulan terlalu cepat bahwa sapi itu sesuatu yang jelek, kita hanya bilang, awas, di depan ada halangan, saya harus lari melompat. Sudah, lompat saja tanpa harus sumpah serapah atau marah-marah karena ada sapi di tengah jalan ketika kita sedang jogging. Nah, dalam banyak hal juga begitu. Ketika kita harus mengikuti rapat, ketika kita harus berangkat kerja di pagi hari, kalau kita langsung mengambil kesimpulan itu hal yang tidak mengenakkan, maka hati kita tidak damai. Andaikan kita tidak terlalu cepat menyimpulkan, kita cukup mengatakan, besok pagi saya mandi, makan, sarapan, dan berangkat kerja. Tidak ada penilaian lain-lainnya, tidak ada penghakiman atas apapun, tidak ada asumsi apapun, kita akan lebih damai, bukan? Kita akan menghadapi hari dengan baik karena nggak ada penilaian baik dan buruk, enak dan tidak enak. Nah, selanjutnya ada aliran lainnya lagi selain stoikisme, epikurianisme, dan pyrrhonisme atau skeptisisme. Aliran ini cukup terkenal, namanya Platonisme. Platonisme jelas ya, berasal dari pemikir filsuf besar bernama Plato, murid Socrates, di mana dia menekankan pada dunia ide. Filsafatnya tentang dunia ide, dunia yang lain di mana kita semua sekarang adalah cerminan darinya. Sehingga dia punya teori namanya teori bentuk. Silakan teman-teman lihat videonya di video-video awal tentang Plato. Jadi Plato atau Platon ya, orang-orang Prancis ataupun orang Yunani sendiri itu Plato itu sebutannya Platon, cuman kemudian masuk ke bahasa Inggris jadi Plato gitu ya. Plato itu percaya bahwa apa yang kita lihat di dunia ini nih hanyalah bayangan, cerminan dari yang sejati, realitas kenyataan yang sejati. Nah, untuk menggambarkan itu, dia membuat sebuah perumpamaan mengenai gua. Nah, di mana di dalam gua itu ada manusia-manusia yang membelakangi gua, kan gelap ya. Nah, di belakangnya manusia-manusia yang dirantai itu
kan manusia-manusia itu dipenjara ceritanya ya, dikekang di dalam sejak lahir. Nah, di belakang mereka itu ada api. Nah, antara api dan mereka ini ada manusia-manusia bebas yang sering lewat keluar masuk gua. Mereka sendiri tidak, yang tahanan ini tidak pernah keluar gua, teman-teman. Nah, setiap orang yang lewat ini kan karena kena api, ada bayangan kan. Bayangannya itu akan tergambar di dinding di depan para tahanan ini, karena tahanan ini tidak bisa melihat ke belakang. Sehingga yang dia kenal sejak lahir adalah bayangan-bayangan itu sebagai realitas. Nah, sama juga dengan kita. Manusia hanya melihat bayangan di dinding gua itu. Sementara di dunia nyata itu adanya di luar gua. Jadi kita tidak pernah bisa melihat yang sejati begitu. Nah, orang yang bisa melepas kekangan itu dalam cerita Plato, dia kemudian lari keluar gua. Tentu saja setelah melewati api itu, setelah menyadari bahwa yang dia lihat itu selama ini cuma bayangan, tapi begitu sampai di luar, matanya sakit karena melihat cahaya matahari. Matanya sakit, dia tidak bisa melihat dengan jelas bahkan. Dan sayangnya ketika dia kembali ke dalam gua dan menceritakan kepada tahanan-tahanan yang lain, dia malah dibenci, disingkirkan, karena dianggap sedang berhalusinasi. Nah, menurut Platonisme, kebijaksanaan itu adalah ketika kita keluar dari gua dan memahami dunia ide yang sejati, yang adanya di luar gua. Oh, ternyata bentuk kotak, gambaran kotak yang saya lihat di dinding gua itu selama ini nih, ternyata hanyalah dia hanyalah bayangan. Aslinya dia adalah bungkus rokok, misalnya seperti itu. Nah, jadi kebijaksanaan itu adalah ketika keluar dari gua dan melihat yang sungguh-sungguh, benda yang sungguh-sungguh bukan bayangannya. Dengan cara itu kita bisa melihat dunia dengan mata yang lebih baru. Nah, setelah Platonisme muncul aliran lain lagi, namanya Aristotelianisme. Aristotelianisme ini adalah filsafat yang mencakup banyak hal, teman-teman. Ada logika, ada etika, ada politik, dan ada metafisika. Kok bisa? Ya karena itulah yang kemudian jadi bidang garapannya Aristoteles, ya. Aristotelianisme ini kan adalah filsafat yang mengikuti pemikiran Aristoteles. Nah, Aristoteles adalah murid Plato. Dia agak berbeda dari gurunya, meskipun lama dia ada di akademia atau sekolah milik Plato. Jadi Aristoteles ini percaya bahwa semua hal itu punya tujuan, termasuk manusia. Tujuan itu dalam bahasa Yunani-nya telos. Nah, Aristoteles itu kemudian mengembangkan logika sebagai alat untuk berpikir dengan benar. Karena hanya dengan logika itu pikiran manusia bisa mengarah pada tujuan yang seharusnya. Misalnya pisau. Pisau itu disebut baik, disebut ideal kalau dia bisa digunakan untuk mengiris-ngiris, betul nggak? Tapi kalau pisau itu tidak bisa digunakan untuk mengiris, dia tidak ideal karena tidak sesuai dengan tujuannya sebagai pisau. Nah, logika itu membantu pikiran kita untuk menemukan tujuannya. Nah, Aristoteles mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati itu adalah hidup yang seimbang. Hidup yang seimbang itu artinya tidak terlalu berlebihan, tapi juga tidak kekurangan. Ini yang disebut kehidupan yang baik. Aristotelianisme ini mirip-mirip, kalau hari ini yang sering populer itu Ikigai, ya, filsafat dari Jepang. Nah, kehidupan yang baik artinya kehidupan yang moderat, yang di tengah-tengah gitu. Dan ini nanti teman-teman, Aristoteles ini pengaruhnya banyak sekali ke dunia Islam, ya, karena banyak filsuf-filsuf Islam yang mempelajari filsafat
Yunani ini dari literaturnya Aristoteles. Sehingga dalam dunia Islam sendiri, dalam filsafat Islam sendiri kan sangat didengungkan ya tentang apa itu namanya moderasi. Jadi tidak berlebihan. Kalau makan, berhentilah makan sebelum kenyang. Ini kan ada salah satu poinnya dalam filsafat Islam. Oke. Lalu apalagi aliran yang lain dalam filsafat klasik? Yang terakhir adalah sinisisme atau sinisme. Sinisme adalah aliran filsafat yang unik dan seringkali kontroversial. Tokohnya namanya Diogenes dari Sinope. Diogenes dari Sinope ini menolak materialisme. Menolak materialisme dalam arti ini adalah menolak harta kekayaan, kehidupan yang sejahtera, gitu. Kehidupan yang berkelimpahan gitu ya. Dia menolak itu. Dia memilih hidup sederhana karena dia percaya bahwa kebajikan adalah satu-satunya hal yang benar-benar berharga. Sampai ada ceritanya kan, pada saat itu dia bertemu dengan Alexander Agung, dan Alexander Agung itu tahu bahwa di kotanya ada seorang filsuf besar. Ini hanya legendanya ya. Dia mendatangi si Diogenes ini dari Sinope dalam rangka untuk memberikan bantuan atau menyapa. Dan pada saat itu Diogenes kan hidup di dalam gentong besar ya, ada gentong besar yang ditidurkan dan dia tidur di dalamnya di tengah jalan dengan pakaian yang compang-camping. Terus ketika Alexander Agung, the Great Alexander menyapa dia, Diogenes dari Sinope bilang, minggir, kamu menghalangi matahari, sinar matahari mengenai tubuhku, aku sedang berjemur nih gitu. Nah artinya bagi dia tuh raja pun tidak berharga bagi dia. Yang berharga adalah sinar matahari yang menerpa tubuhnya. Pesan sinisme adalah jangan terjebak oleh keinginan duniawi. Fokuslah pada apa yang benar-benar penting. Apa itu? Kebajikan. Karena kebajikan itulah satu-satunya yang bisa kita kendalikan dari diri kita dan satu-satunya yang membedakan kita dari makhluk yang lainnya. Baiklah teman-teman, itulah filsafat klasik, di mana di sana diajarkan begitu banyak hal tentang hidup. Dari stoikisme yang mengajarkan ketenangan, sinisme yang menantang norma-norma masyarakat mengenai kekayaan, kemewahan. Semuanya itu memberikan pelajaran yang relevan hingga hari ini. Karena semuanya itu khas bagi manusia dari pertama kali manusia ada sampai sekarang, nafsu. Nah, jadi aliran mana yang menurut teman-teman paling cocok dengan hidup teman-teman? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus menjelajahi dunia filsafat bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, tetap berpikir kritis.